Selamat datang di channel Yuda Gani Mobil. Pembelian mobil bekas menggunakan jasa kami ada dua pilihan. Pertama, pesan mobil di kami. Dicarikan mobilnya sampai dapat dan dibantu rapi-rapi. Biasanya ada perbaikan bodi lecet, ganti oli, ganti ban, kemudian perpanjang pajak. Biasanya ada saja jika kita memutuskan beli mobil bekas, pasti ada perbaikan unitnya. Yang seperti itu kita bisa bereskan. Kita tidak lepas setelah pengecekan. Pemesan tinggal duduk manis saja di rumah. Semuanya kita bantu sampai mobil dikirim ke rumah pemesan. Yang kedua, jasa inspeksi. Misalnya Anda sudah punya targetnya sendiri, Anda sendiri yang menentukan unitnya. Yang seperti itu juga bisa. Jika Anda berminat dengan jasa kami, silakan kontak kami, ada di sini. Ingat, nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Hari ini saya mau bahas mobil pesanan Ibu Eka dari Kota Cilegon. Kebetulan Ibu Eka ini saudara, masih kakak sendiri. Mobil ini Toyota Avanza generasi kedua tipe G tahun 2013, transmisi otomatis. Saya akan bahas kondisinya mulai dari eksteriornya. Headlamp bagian kanan ini utuh, tidak ada yang pecah. Bumper depan ini sudah pernah dicat ulang. Di sini ada yang luka, tidak bisa dipoles. Fog lamp bagian kanan utuh, list chrome-nya masih baik, chrome yang ada di grill ini juga masih baik. Bumper depan ini overall baiknya dicat ulang karena di sini ada yang lumayan pecah, tidak bisa dipoles. Satu panel hitungannya 500.000 jika ingin dicat ulang. Fog lamp bagian kiri utuh, list chrome utuh, headlamp bagian kiri sama dengan kanan, tidak ada yang pecah. Kap mesin kondisi catnya baik, hanya ada jamur-jamur bisa hilang di poles. Saya akan ukur ketebalannya dengan alat coating thickness 92,7 mikron, jadi masih original cat dari kap mesin ini. Velgnya masih original 14 inci, kondisi cat velgnya baik, hanya ada jamur-jamur bisa hilang di poles. Profil bannya 185/70R14. Produksi bannya di tahun 2020. Masa pakai ban itu 4-5 tahun. Produksi di tahun 2020 jelas layak sekali dipakai. Ketebalan di 5,25 mm. Masih layak dipakai untuk ban depan kanan ini. Liner fender bagian kanan ini utuh. Kampas rem bagian depan masih tebal. Kampas remnya di atas, besinya di bawah. Untuk kampas rem bagian depan juga masih layak dipakai. Spakbor depan kanan ini kondisi catnya baik, emblem VVTi kanan kiri komplit, ketebalannya 130 mikron, sudah pernah dicat ulang satu kali. Mika sen bagian kanan ini utuh, chrome-nya juga masih baik, pilar-pilar ini kondisi catnya baik, masih original bagian atas, masih original di bawah 100 mikron. Kondisinya tidak ada lecet parah, hanya jamur bisa hilang di poles, hanya di bagian spoiler. Dia ada yang ngelotok. Ini bule namanya, bekasnya kepanasan, jadi catnya ngelupas. Hitungannya satu panel jika mau dicat ulang. Ban belakang bagian kanan, produksi di tahun 2020, sama dengan depan. Ketebalannya juga sama rata, 5 mm. Velg belakang kanan, kondisi catnya baik. Untuk pengereman bagian belakang, tromol sudah kita cek mulai dari parking brake-nya dan remnya. Untuk kampas rem bagian belakang masih tebal. Fender belakang kanan kondisi catnya baik. 164 mikron, sudah pernah dicat ulang satu kali. Ada tambahan cover handle chrome. Jamur-jamur bisa hilang, dipoles. Di sela-sela pintu ada yang luka. Ini bekasnya membuka pintu, kena tembok. Tidak bisa dipoles jika luka, jadi jika ingin sempurna dicat ulang. Pecah parah tidak ada. Pintu bagian driver ini juga tidak ada pecah parah, jamur bisa hilang dipoles. Ketebalannya pintu bagian driver ini 125 mikron. Hanya pernah dicat ulang satu kali. Dan untuk semua pilar A, pilar B, pilar C
Pilar D semuanya sudah kita cek, adalah titik pabrikan seperti ini. Jadi jelas mobil ini belum pernah ngeguling, belum pernah ada tabrakan keras dari samping. Karena pilar-pilarnya utuh dan sealer pintunya juga utuh. Jadi untuk bagian samping kanan ini pernah dicat ulang 1 kali, tapi ketebalan masih baik. Sudah kita ukur dengan alat coating thickness. Artinya pernah ada lecet, kemudian dicat ulang. Tidak ada dempul tebal, jadi jelas tidak ada indikasi bekas tabrakan keras dari samping. Dan ini untuk bagian belakangnya. Stop lamp bagian kanan ini utuh. Bagasi belakang ini kondisi catnya baik. Ketebalan bagasi belakang ini 182 mikron, pernah dicat ulang 1 kali. Ada tambahan kamera mundur, rear upper spoiler, high mount stop lamp utuh, stop lamp bagian kiri utuh, tidak ada yang pecah. Bumper belakang ini sudah pernah dicat ulang, pengecatan ulangnya baik. Reflektor bagian kiri utuh. Bumper belakang ini sepertinya baru catnya, tidak ada lecet, kondisi catnya baik. Pegas hidroliknya kiri dan kanan masih bisa menahan bagasi, tandanya masih bagus. Dan ini untuk bagian belakangnya, trim bagian kanan utuh, tidak ada yang cacat. Bagian kiri sama utuh, karpetnya juga masih original, bawahnya sudah di cover, karpet orinya ada. Dan untuk ban serep posisinya di bawah sini. Saya akan ukur ketebalan ban serepnya di 7,73 mm. Jadi untuk ban serep ini masih bagus, masih 90%. Sealer bagasi belakang ini utuh. Dan ini untuk rear cross membernya. Las titik pabrikannya masih sangat presisi. Jadi jelas bagian belakangnya mobil ini belum pernah ada tabrakan keras dari belakang. Karena mulai dari sealer bagasinya utuh dan rear cross membernya utuh. Ban belakang bagian kiri produksi di tahun 2020. Sama rata dengan yang lainnya. Ketebalan masih 5 mm, masih layak dipakai. Velg belakang kiri kondisi catnya baik. Kampas rem kanan kiri bagian belakang sudah kita cek, masih bagus. Fender belakang kiri kondisi catnya baik, sama pernah dicat ulang 1 kali. Hanya di bagian sela-sela pintu ya, dia ada yang luka, tidak bisa dipoles, tapi pecah parah itu tidak ada. Bagian depan kiri juga sama, di sela-sela pintu saja, pecah parah tidak ada. Spion bagian kiri, mikasen, cover chrome semuanya masih baik. Spakbor depan kiri kondisi catnya baik, tidak ada pecah parah. Emblem VVTi kanan kiri utuh. Ban depan bagian kiri produksi di tahun 2020. Ketebalannya sama rata 5 mm. Jadi untuk mobil ini keempat ban masih layak dipakai. Velg juga rata-rata seperti ini. Kondisi catnya baik. Untuk kampas rem bagian depan kanan tebal dan bagian kiri juga sama tebal. Ini kampas remnya di atas, besinya di bawah. Jadi untuk kampas rem depan, kanan, kiri, belakang juga semuanya masih layak dipakai. Liner fender bagian kiri utuh. Jadi beginilah kondisi eksteriornya. Mobil ini catnya yang original di kap mesin, pilar-pilar, bagian atap. Yang lainnya pernah dicat ulang. Kemungkinan masuk asuransi. Pengecatan ulangnya baik dan sudah kita ukur. Ketebalan catnya rata-rata masih baik. Hanya pernah dicat ulang 1 kali. Kemungkinan pernah ada lecet dan dicat ulang, wajar, namanya juga mobil dipakai. Dan kondisi saat ini yang lumayan pecah itu di bumper depan saja, yang lainnya masih enak dilihat, hanya ada luka-luka di sela-sela pintu. Artinya ini gimana Ibu Eka, misalnya mau diperbaiki semua, saya hitung ada 3 panel, 1.500.000 semuanya keliling, bumper depan, sela-sela pintu, kemudian lagi di bagian spoiler atas, keliling 1.500.000. Tapi jika Ibu Eka tidak masalah di bodi lecet, yang parah saja misalnya bumper depan saja bisa. Per panel itu 500.000. Jadi ini tergantung Ibu Eka. Dan untuk poles perlu, karena banyak baret-baret halus itu bisa hilang di poles. Poles itu masuknya nyalon. Mulai dari poles bodi,
interior dibersihkan, ruang mesin bagasi belakang. Untuk jenis MPV atau SUV di tukang salon langganan saya 700.000. Jadi ini bagaimana Ibu Eka. Dan mobil ini jelas karena sudah kita ukur keliling, ketebalan catnya rata-rata hanya pernah dicat ulang 1 kali. Jadi jelas tidak ada indikasi bekas tabrakan keras. Mesinnya 1300 cc, 4 silinder DOHC single VVTi. Tenaganya 96 PS, torsinya 11,7 kgm. Tenaga dan torsi tersebut disalurkan ke 2 roda belakang. Lewat mobil ini transmisi otomatis konvensional 4 speed. Dan untuk konsumsi bahan bakarnya, review tes rata-rata dalam kota 12-13 km per liter. Dan untuk rute luar kota 14-15 km per liter. Dan ini suara mesinnya. Halus, standar normal. Tidak ada suara-suara kasar. Dari dalam mesin ini juga tidak ada asap keluar, tidak ada oli dan air, dan tidak ada kerak-kerak. Jadi jelas mesinnya masih bagus sekali, pembakarannya masih sempurna. Air radiator ini menggunakan air coolant, tapi warnanya sudah kurang detail, jadi perlu dikuras. Sudah saya sarankan kepada Ibu Eka, dikuras air radiatornya agar pendinginannya lebih sempurna. Untuk kuras air radiator 250.000. Untuk packing dan seal di bagian engine, packing cover valve ada yang minta waktunya diganti. Ini. Kemudian untuk bagian bawahnya, selas roda kiri kering, karter gearbox matic kering, selek rek as belakang kering, karter mesin kering, selas roda bagian kanan kering, steering rack kering. Jadi yang sering saya jelaskan di video-video sebelumnya, untuk packing bahannya kertas, seal bahannya karet. Jika sudah umur minta waktunya diganti, itu sangat wajar sekali. Dan sudah saya jelaskan kepada Ibu Eka, untuk penggantian packing cover valve itu di 600.000. Dan kebetulan mobil ini di lacinya ada, sudah dibelikan oleh ownernya, packing cover valve-nya, jadi belum dipasang. Jadi sekitar jasa pasang saja 200.000. Nantinya bisa awet tahunan. Mobil ini kilometernya 105.000. Dan untuk catatan penggantian oli berikutnya, untuk oli mesin ada 2.000 lagi. Nanti di kilometer 107.000 ganti oli mesin berikutnya. Yang tidak ada itu catatan penggantian oli transmisi otomatis. Ini untuk dipstick oli mesin, olinya ada sesuai di takerannya. Kita tunggu beberapa saat, alat ini sedang membaca olinya. 47,3%. Alat ini masih menunjukkan oke, artinya olinya masih bagus. Sesuai di catatannya 2.000 lagi ganti oli mesin berikutnya. Atau mau sekalian diganti 350.000. Kemudian untuk dipstick oli transmisi otomatis posisinya di sini. Untuk jenis gearbox AT konvensional dia bisa dicek ada dipstick olinya sesuai di takarannya. Kita tunggu beberapa saat, alat ini sedang membaca olinya. 39,4%. Alat ini masih menunjukkan oke, artinya olinya masih bagus. Tapi tidak ada catatannya. Biasanya setiap penggantian oli transmisi otomatis itu di setiap 50.000 km. Takutnya di kilometer 100.000 ini tidak diganti. Jadi saya sarankan untuk diganti oli transmisi otomatisnya. Untuk oli transmisi otomatis 500.000. Kemudian minyak rem menggunakan jenis minyak rem DOT 3. Saya akan sesuaikan di DOT 3. 3,0%. Alat ini sudah menunjukkan tanda seru, artinya sudah warning, sudah ada beberapa kadar air. Jadi baiknya dikuras karena bisa merusak booster rem dan master remnya. Untuk kuras minyak rem 250.000. Kemudian aki menggunakan aki merek GS 45 ampere 12 volt. Ini hasil tes kesehatan akinya. Menggunakan aki basah CCA 500 please white. Good, masih bagus sekali akinya. Histori pembeliannya juga ada di bulan 7 2021. Masa pakai aki juga sama dengan ban 4 sampai 5 tahun. Untuk masa pakainya masih
berlaku dan hasil tesnya juga akinya masih bagus. Kap mesin ini belum pernah dibuka, sealer kap mesinnya utuh, peredam masih bawaannya, apron, cross member depan, bullhead utuh. Jadi jelas mobil ini bagian depannya juga tidak ada indikasi bekas tabrakan keras. Kunci masih dapat 2, masih original, remote-nya juga masih original, remote-nya aktif. Inilah door trim bagian driver. Detailnya ada yang kotor di bagian ini, bisa hilang di salon. Dan untuk handle biasanya seperti ini. Toyota Agya, Ayla, kemudian Toyota Avanza Veloz, seringnya seperti ini. Materialnya memang dari sananya sudah kurang bagus. Dan rata-rata saya repaint 4 door trim itu di 200.000. Kaca film bagian driver ini baik, power window-nya aktif, autonya juga masih aktif. Kaca film bagian depan kiri kondisinya baik, power window-nya aktif. Kaca film bagian belakang kiri kondisinya baik, power window-nya aktif. Kaca film bagian bagasi belakang kondisinya baik, kaca film bagian belakang kanan kondisinya baik, dan power window-nya aktif. Electric mirror posisinya tombolnya di sini, bagian kanan aktif, bagian kiri sama, semuanya berfungsi dengan baik. Door trim depan kiri kondisinya utuh, hanya di bagian handle ya. Kemudian kotor-kotor bisa hilang di salon. Plafon bagian depan ini kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Joknya aslinya fabric dan saat ini hanya disarung. Sarung joknya masih layak dipakai, masih baik. Dan bagian driver sama, disarung. Untuk jok originalnya ini di dalamnya ada. Door trim belakang kanan utuh, hanya di bagian handle ya sama, rata-rata pudar. Dan bagian kiri sama, di handle ada pudar. Jadi 4 door trim cat ulang itu di 200.000. Dicat warna silver atau warna grey bisa, tergantung pemesannya. Plafon bagian baris kedua ini utuh, tidak ada yang cacat, sedikit kotor bisa hilang di salon. Ventilasi AC utuh, hanya perlu dirapihkan. Kemudian tuas untuk speed fan AC tidak ada. Banyak di marketplace, jika mau dibelikan harganya 35.000. Lampu kabin semuanya sudah kita cek aktif. Dan untuk jok baris kedua ini sama, disarung. Kondisi sarung joknya baik. Originalnya ada di sini. Cup holder di bagian ini juga masih utuh. Akses ke belakang ada 1 step ngelipat ke depan, dan ini ya di cover. Originalnya ada di dalamnya. Trim baris ketiga bagian kiri utuh, tidak ada yang cacat. Plafon baris ketiga ini kondisinya utuh, tidak ada yang cacat, hanya ada sedikit-sedikit kotor. Masuknya di salon. Trim belakang kanan kondisinya utuh, tidak ada yang cacat. Jok baris ketiga ini sama, disarung. Sarung joknya rata-rata masih layak dipakai. Sudah dapat armrest, seat belt juga sampai belakang dapat 3 titik, serta hand grip masing-masing model fix, dan keadaannya rata-rata masih baik. Besi-besi di bawah jok ini tidak ada karat, dan besi-besi di atas dashboard ini juga tidak ada karat. Jadi jelas mobil ini tidak bekas banjir. Dan ini surat-suratnya. Mobil ini pajak per tahunnya PKB-nya 2.300.000. Saat ini pajaknya mati bulan 5 2023, mati 1 tahun, dan berikut dengan plat. Sudah saya sampaikan kepada Ibu Eka, jika mau diproses, dihidupkan pajaknya berikut dengan ganti plat, totalnya di 3,5 juta. Prosesnya 4 hari beres, nantinya akan jadi bulan 5 2024. Mobil ini masih tangan pertama. Kelengkapannya faktur masih disimpan. Surat-surat ini sudah kita cek, semuanya asli. Nomor rangka dan mesin juga sudah kita cek, semuanya sesuai. Inilah hasil diagnosanya. Di sini saya akan pilih Avanza tahun 2013. Diagnosa auto scan. Scan sedang berlangsung, kita akan tunggu sampai 100%.
Untuk Avanza generasi kedua 2013 dia sudah ada dual airbag. Di sini juga kedetek ya. Pas, no fault, semuanya bagus, engine bagus. Jadi jelas mobil ini tidak ada problem data, semua sensor bekerja dengan baik. Jadi jelas mobil ini kelistrikannya bagus. Kilometernya 105.000. Dan ini kondisi setirnya utuh, tidak ada yang luka, hanya sedikit agak kusam ya, bekas tangan, wajar pemakaian. Dan di bagian plastik yang ada di setir ini sama dengan handle yang ada di door trim, bule ngelupas, ini bekas tangan. Dan di bagian emblem ini bisa dibarengkan jika mau dicat ulang bagian door trimnya. Paling semua 200.000 lah karena ini kecil-kecil. Dan ini untuk pedal rem dan gasnya tidak ada yang habis. Jadi jika kita melihat dari pedal yang tidak habis, pengalaman saya mengecek Toyota Avanza generasi kedua yang kilometernya sudah 170.000 ke atas, itu pasti pedalnya setengah habis, kelihatan besinya. Dan mobil ini tidak. Untuk setir sih memang agak grepes, itu kemungkinan pemakaiannya. Kemudian mobil ini ada buku servisnya. Dan histori servisnya itu ada 2013, 2017. Ini histori servis ke bengkel resmi. Ada stempel bengkel resminya. Jadi jika kita melihat dari histori servisnya, kemudian mobil ini masih tangan pertama, belum banyak tangan. Jadi jelas pemakaiannya. Jadi jika kita melihat dari ciri-ciri dan histori servisnya, mobil masih tangan pertama, jelas kilometernya masih original. Di sini juga ada histori penggantian oli mesin. Masuk servis di bulan 11 2021, tercatat di kilometer 97.000, ganti oli berikutnya di kilometer 107.000. Saya sarankan untuk diganti oli mesinnya karena penggantiannya sudah lama sekali di tahun 2021. Dan histori servis ini penting untuk mengecek kilometer original atau tidak. Dan ini indikatornya tidak ada yang dimatikan. Cek engine, airbag, kemudian electric power steering, tekanan oli, aki, semuanya nyala. Belum kita nyalakan mesinnya. Saya akan nyalakan mesinnya. Bagus ya, ketika mesin hidup indikator cek engine, tekanan oli, aki, airbag semuanya mati ketika mesin hidup. Itu tandanya kelistrikannya normal. Dan tadi hasil diagnosanya pas semua, no fault. Jadi jelas ya mobil ini kelistrikannya bagus. Power steering ini juga enteng. Ini saya memakai tangan kiri, klakson aktif. Kaca depan ini kaca filmnya baik dan belum ada baret di kaca. Wipernya aktif, airnya juga masih hidup. Karet wipernya juga, ngipasnya masih detail. Wiper belakang ini juga aktif, airnya juga masih aktif dan ngipasnya masih detail. Ventilasi AC bagian kanan ini utuh. Di bawah sini tombol electric mirror dan indikator alarm. Dashboard juga tidak ada yang cacat. Ventilasi AC bagian kiri utuh, laci masih utuh, ventilasi AC bagian tengah masih utuh. Dan untuk head unit sudah diganti, monitor aftermarket Android. Kemudian kamera mundurnya juga aktif. Tombol lampu hazard hidup. Lampu itu yang mati lampu stop bagian kanan, lampu rem. Sudah saya jelaskan kepada Ibu Eka. 50.000 ganti bohlamnya saja. AC juga dingin. Ini saya akan tes dengan alat termometer dan kecepatan angin dari 32,8 derajat Celcius ya. Saya akan pasang di sini. Ini kecepatan 1 dapat di 2,7. Artinya hembusannya masih baik. Biasanya filter AC-nya jika kotor minta diganti itu hembusannya tidak akan baik, dan ini hembusannya masih baik, jadi tidak perlu ganti filter AC lagi. AC itu mulai dari 19 derajat Celcius sampai di 26 derajat Celcius, itu termasuknya AC-nya masih dingin. Dan jika AC-nya tidak dingin, itu tidak akan dapat di 26 derajat Celcius. Jadi jelas ya, mobil ini AC-nya dingin sekali. Untuk AC belakangnya juga dingin, nanti saya akan perlihatkan. Di paling bawah sini ada asbak, ada soket lighter, dan ini tuas transmisi otomatisnya. Girate 4 speed konvensional,
Sudah ada mode shiflock untuk parkir paralel. Matic-nya juga sudah saya coba mulai dari mesin dingin sampai panas. Saya jamin normal sempurna. Karena kilometernya juga masih termasuknya rendah mobil ini. Untuk perbaikan transmisi otomatis, turun gearbox Matic itu di kilometer 300.000. Jadi jelas masih panjang untuk masa pakai gearbox transmisi otomatis mobil ini. Parking brake mechanical dan masih pendek. Jadi kampas rem bagian belakangnya juga masih bagus. Laci ini juga masih bagus keadaannya. Seat belt ini juga keadaannya, fungsinya masih pada bagus. Sun visor bagian penumpang depan kondisinya masih bagus. Lampu baca aktif. Spion tengah kondisinya keadaannya masih bagus. Sun visor bagian driver kondisinya keadaannya masih bagus. Hanya ada sedikit-sedikit kotor, bisa hilang nanti di salon. Saya akan posisikan di kecepatan 1. Kecepatan 1 dapat di 1,9, bagus. Kita akan tunggu pelan-pelan, suhunya turun. Sudah dapat di 25,8 derajat Celcius. Jadi jelas ya, AC belakangnya mobil ini juga dingin. Jadi beginilah kondisi mobil pesanan Ibu Eka dari kota Cilegon. Untuk kaki-kaki juga mobil ini tidak ada perbaikan. Kanan kiri masih senyap, setir juga stabil, tidak lari ke kanan dan ke kiri. Jadi untuk kaki-kaki tidak ada perbaikan. Mobilnya jelas layak sekali dibeli. Pertama, tidak ada bekas tabrakan keras, tidak bekas banjir, dan kilometer juga tidak tinggi. Ketiga poin tersebut di mobil bekas sudah bagus sekali. Yang namanya mobil bekas dipakai, pastinya ada yang bekas tabrakan, pasti ada yang bekas banjir, pasti ada yang kilometernya juga jauh lebih tinggi. Jadi namanya juga mobil bekas dipakai, pasti ada saja. Dan mobil ini jelas masuk di kategori mobil yang layak sekali dibeli. PR-nya masih di batas wajar. Dan jika Anda pesan mobil di kami, untuk perbaikannya, rapi-rapinya kami bisa bantu total. Jika Anda berminat dengan mobil seperti ini, Toyota Avanza generasi kedua tipe G tahun 2013-2014. Untuk update harga saat ini, siapkan dana di 125 juta sampai 130 juta. Dana tersebut sudah aman, sudah ada spare dana untuk rapi-rapi unitnya. Kemudian sudah berikut dengan jasa kami juga. Kami tidak all in, semuanya ada hitungannya, mulai dari pembelian mobil, bahkan pemesan juga bisa cari unitnya sendiri. Dari OLX atau marketplace Facebook, kita yang akan inspeksi unitnya. Kemudian pemesan juga bisa langsung nawar sendiri ke ownernya yang punya mobilnya. Jadi kita semuanya terbuka, tidak ada yang saya tutup-tutupi. Jadi jika memang Anda bisa nawar mobilnya dapat harga murah misalnya, atau perbaikan beberapa mau dilewat, atau dapat mobilnya perbaikannya sedikit, jelas dana yang saya ajukan pasti ada sisa. Terima kasih banyak yang sudah menyaksikan video ini sampai habis, yang baru tahu channel ini dan tertarik untuk mengikuti video kami berikutnya. Silakan Anda subscribe, tekan juga loncengnya agar dapat notifikasi ketika kami upload video terbaru. Kemudian untuk seputar pertanyaan mobil bekas, misalnya Anda sedang cari mobil apa, Anda punya budget segini dapat mobil apa, Anda bisa tanyakan di postingan terbaru Instagram saya. Silakan follow Instagram saya. Dan untuk kontak pemesanan bisa dilihat langsung, kontaknya ada di sini. Ingat, nomor ini hanya ada satu yang saya pajang di video YouTube ini dan di bio Instagram. Tidak ada nomor lagi, hanya ada nomor ini saja. Hati-hati dalam berbelanja online. Kemudian proses masuk pesanan, 1 bulan saya buka pesanan 1 sampai 2 kali. Di setiap 5 list pesanan tersisa. Jadi jika Anda ingin pesan mobil di kami, silakan Anda WhatsApp. Jelaskan mobil apa yang dipesan. Nanti kita akan jelaskan total harganya dan kita akan kirim prosedurnya. Jika Anda sudah setuju dengan harga yang kita ajukan, sudah setuju dengan prosedurnya, sudah fix mau masuk pesanan, silakan Anda waiting list. Karena di setiap buka pesanan yang kita akan kabari yang sudah waiting list. Jadi silakan tunggu sampai 5 list pesanan tersisa. Untuk melihat update kapan buka pesanannya, Anda bisa cek di Insta Story Instagram saya dan di status WhatsApp. Ketika Anda sudah WhatsApp kami, kita akan save. Jadi Anda bisa langsung lihat story WhatsApp kami. Mohon maaf jika ada yang belum kami balas pesan WhatsApp-nya, karena memang kami balasnya bertahap.
satu per satu. Silakan ditunggu sampai 5 list pesanan tersisa. Oke, terima kasih banyak. Sampai berjumpa di video saya selanjutnya.